semuanya, salam bahagia. Kita dari kelompok yang mempresentasikan terkait proyek Global Expansion Playbook strategi penetrasi pasar internasional Migajoan Malaysia. Dalam presentasi ini kami akan membahas bagaimana peluang Gajoan untuk berekspansi. Sebelum materi yang lebih mendalam, sebelumnya dulu dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Melando Farhan dengan NIM akhir 087. Selanjutnya, saya Almawati dengan NIM 084. Saya Nasa Rozaki dengan NIM 245. Baik, selanjutnya akan masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang Migajoan, salah satu merek restoran mie pedas yang didirikan pada awal tahun 2016 di Kota Malang oleh Anton Kurniawan. Nah, dalam waktu yang sangat singkat itu, Migajoan berkembang sangat pesat hingga memiliki lebih dari 300 gerai yang tersebar dari 20 kota yang ada di Indonesia dengan karyawan lebih dari 10.000 orang. Salah satu faktor penting yang mendukung peluang ekspansi internasional adalah memperoleh sertifikasi halal MUI pada tahun 2023. Sehingga produk Migajoan memiliki daya saing yang lebih kuat untuk memasuki negara dengan mayoritas penduduk muslim. Kenapa kita memilih Malaysia sebagai tujuan ekspansi pertama Migajoan? Ada beberapa keunggulannya, yaitu letak yang dekat dengan Indonesia, seperti budaya dan bahasa yang relatif mirip, karena memang kita serumpun, terus banyak diaspora Indonesia atau masyarakat Indonesia yang bekerja di sana. Terus juga di sana itu juga masyarakat Malaysia itu suka dengan makanan pedas. Nah, selain itu juga popularitas Migajoan itu juga mulai dikenal oleh masyarakat Malaysia melalui media sosial. Itu seperti dari TikTok ataupun pengalaman wisatawan Malaysia yang pernah berkunjung di Indonesia. Namun hingga saat ini Migajoan belum memiliki gerai resmi di Malaysia. Oleh karena itu kami melihat adanya peluang yang besar dari dari Migajoan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, khususnya Malaysia. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Almawati. Selanjutnya, saya akan membahas profil brand dan ekspor Radiance. Migajoan bernaung di bawah PT Pesta Pura Abadi, didirikan tahun 2016 oleh Anton Kurniawan. Produk andalan mie goreng pedas hingga level 8 seperti dimsum dan es buah bertema permainan tradisional. Visinya menjadi brand P&B terbesar bertaraf internasional. Dari sisi kesiapan ekspor, kapasitas operasional sudah dapat di dalam negeri, tapi rantai pasok lintas negara belum ada. Permodalan dan manajemen sudah profesional dan mandiri. Sertifikasi halal MUI sudah terpenuhi, tapi untuk Malaysia dibutuhkan sertifikasi baru, yaitu JAKIM. Pengalaman internasionalnya sendiri masih tahap awal. Selanjutnya, analisis pastel Malaysia. Dari sisi politikal, hubungan RI Malaysia erat lewat ASEAN dan WIDA aktif mendukung investasi dan VNB asing. Ekonomik, Malaysia berpendapatan menengah atas dengan budaya dining out kuat. Sosial, masyarakat terbuka pada makanan pedas dan Migajoan sudah cukup dikenal lewat TikTok. Selanjutnya, teknologikal, ekosistem digitalnya matang. Seperti GrabFood, Foodpanda, pembayaran digital, terus mendukung strategi omnichannel. Selanjutnya ada environmental, bukan hambatan besar, tapi tren pengurangan plastik sekali pakai perlu diantisipasi. Yang selanjutnya legal, ini yang perlu penting, wajib sertifikasi halal, JAKIM, dan registrasi usaha lewat SSM, sehingga kemitraan lokal sangat disarankan. Baik, yang selanjutnya rencana strategi masuk pasar atau mode of entry. Yang pertama, bisa melalui kemitraan atau joint venture lokal, yaitu dengan cara bekerja sama dengan grup F&B atau investor lokal Malaysia yang memahami regulasi, sertifikasi halal JAKIM, dan jaringan properti komersial. Yang kedua, bisa menggunakan konsolidasi operasional milik sendiri. Setelah gerai perdana berjalan baik dan sertifikasi halal lokal diperoleh, kemudian replikasi model central kitchen atau kendali mutu langsung. Lalu yang ketiga, bisa melalui ekspansi komersial multi kota.
yaitu dengan perluasan ke Kuala Lumpur, Selangor, Pinang, dan Johor Bahru, yaitu kota dengan penduduk muda dan diaspora Indonesia tinggi. Selanjutnya analisis kompetitor. Direct kompetitor. Yang pertama, kedai mamak dengan mie goreng dan mie rebus pedas harga terjangkau. Lalu yang kedua, restoran Malatang bersertifikat halal Malaysia, yaitu tren di kalangan anak muda. Lalu yang ketiga, merek mie pedas asal Korea dan negara lain yang lebih dahulu masuk ke pasar Malaysia. Untuk indirect kompetitor, yang pertama hidangan pokok lokal seperti nasi lemak, nasi kandar, dan roti canai, yaitu bagian budaya kuliner sehari-hari. Yang kedua, gerai kopi dan kedai kekinian lain yang memperebutkan waktu makanan generasi muda perkotaan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang adaptasi bauran pemasaran internasional 4P. Yang pertama ada produk, itu terdiri dari mie goreng pedas dan dimsum tetap identitas utama. Lalu mewajibkan sertifikasi halal Jakim dengan profil sambal sesuaikan dengan selera lokal. Selanjutnya ada Point Place, gerai perdana di Kuala Lumpur dan di Selangor, meluas ke Penang dan Johor Bahru, lalu terintegrasi di GrabFood dan maupun Foodpanda. Lalu poin selanjutnya ada price, positioning terjangkau atau value for money dalam ringgit Malaysia kompetitif, lalu terhadap kedai mama dan mie pedas lokal. Nah, selanjutnya ada promotion, memanfaatkan viral melalui media pemasaran yaitu TikTok, lalu dikolaborasikan melalui aplikasi atau food influencer lokal, termasuk dalam kampanye halal Malaysia dan pengalaman antri dan Instagramable. Lanjut. Poin terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Menurut saya dan teman-teman, mie kacang di sini telah membuktikan diri sebagai pemimpin lokal dan mie pedas Indonesia dengan fondasi operasional, permodalan, dan brand awareness yang kuat di Malaysia. Malaysia sendiri menawarkan lingkungan makro yang kondusif, lalu sertifikat halal Jakim dan regulasi usaha lokal menjadi tantangan legal yang perlu diantisipasi. Strategi ini langsung masuk bertahap kemitraan lokal dan konsolidasi mandiri, lalu ekspansi multikota menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, dengan saran di sini, poin pertama ada segera mulai proses sertifikasi halal Malaysia Jakim sejak tahap perencanaan dan menjalin kemitraan dengan investor atau grup F&B lokal yang mengalami regulasi SSM dan properti komersial. Lalu memanfaatkan brand awareness media sosial sebagai modal promosi utama peluncuran gerai pertama. Dan yang terakhir ada menjajaki diversifikasi pasar Asia Tenggara lain, lalu seperti Thailand untuk mengurangi ketergantungan. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya. Ini materi dari kelompok sekian. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Salam.